Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahma. Saya dari kelas Sosiologi 19A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Masyarakat Maritim atau Sosiologi Masyarakat Kepulauan. Tema yang akan saya bahas kali ini ialah terkait kondisi sosial budaya masyarakat maritim serta permasalahannya. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat maritim terdiri dari dua kata yang mengandung makna berbeda. Yang pertama, pada kata masyarakat. Masyarakat mengandung arti sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, terus memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut. Sedangkan pada kata maritim ialah segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau yang disebut dengan pelayaran niaga. Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, meskipun dapat diuraikan untuk dipahami kesatuan fungsionalnya. Jadi masyarakat maritim dipahami sebagai kesatuan hidup manusia berupa kelompok-kelompok kerja, komunitas kampung atau sedesa, kesatuan suku bangsa, kesatuan administratif, yang mana sebagian besar menggantungkan kehidupan ekonominya secara langsung ataupun tidak langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan jasa-jasa laut, yang mana dipedomani oleh dan dicirikan bersama dengan kebudayaan baharinya. Selain itu juga terkait dengan karakteristik masyarakat maritim. Yang pertama, menggantungkan mata pencahariannya dari eksploitasi laut. Terus yang kedua ialah sifat keterbukaan dalam menerima unsur-unsur baru dari luar. Yang ketiga, dalam hal religi, mereka berorientasi kepada roh nenek moyang mereka. Terus yang keempat ialah sifat mereka mudah berinteraksi dengan penduduk pantai lainnya ataupun terhadap masyarakat pedalaman. Dari karakteristik tersebut dapat disimpulkan atau diperoleh sistem sosial budaya masyarakat maritim. Pada hal ini, mereka hidup berdampingan dengan terdiri dari berbagai budaya yang berbeda, yang mana mereka disatukan oleh kepentingan yang sama, yakni berkaitan dengan kelautan. Selain itu juga, masyarakat maritim memiliki sifat yang cukup patut dicontoh oleh masyarakat lain, di mana mereka mudah berinteraksi dengan penduduk pantai lainnya atau masyarakat pedalaman yang ada di sekitar tempat mereka beraktivitas. Sistem sosial dan budaya masyarakat maritim. Yang pertama ialah sistem sosial masyarakat maritim. Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian dari masyarakat yang pluralistik, akan tetapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Hal ini artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan dari karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Struktur masyarakat pesisir sangat plural, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya. Hal menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir, hidup di dekat pantai merupakan hal yang paling diinginkan untuk dilakukan mengingat segenap aspek kemudahan dapat mereka peroleh dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Contoh sederhana dari kemudahan tersebut ialah pertama, bahwa kemudahan aksesibilitas dari dan ke sumber mata pencaharian lebih terjamin, mengingat sebagian masyarakat pesisir menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan potensi budidaya rumput laut dan sebagainya. Yang kedua ialah bahwa mereka lebih mudah mendapatkan kebutuhan akan MCK atau mandi cuci kakus
di mana mereka juga dapat dengan serta menceburkan dirinya untuk membersihkan dirinya. Selanjutnya ialah mencuci segenap peralatan dan perlengkapan rumah tangga, serta pakaian, gelas, dan piring. Bahkan mereka lebih mudah membuang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Dan juga mereka dapat dengan mudah membuang limbah domestik langsung ke pantai atau laut. Pada sistem budaya masyarakat maritim, menurut Book tahun 1983, desa tradisional merupakan sebuah rumah tangga yang secara ekonomi berdaulat mandiri. Desa tradisional juga merupakan sebuah unit produksi bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif kalangan kelas menengah dan atas. Sementara bagi kalangan bawah, hal itu tidak lain merupakan kewajiban sosial dan ekonomis mereka atas perlindungan dan pimpinan yang diberikan oleh kalangan menengah dan atas, dan ini juga berarti pula sebagai bentuk pengabdian kepada penguasa alam yang maha kuasa. Desa tradisional merupakan manifestasi sederhana dari perkampungan nelayan yang sebagian besar menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat memang belum banyak beranjak, dan ciri serta karakteristik dari masyarakat atau desa tradisional. Sebuah potret kehidupan desa nelayan tradisional yang menggerakkan aktivitas perekonomiannya sangat mengandalkan pada mata pencaharian sebagai nelayan, dan sedikit sekali yang memiliki mata pencaharian tetap. Selain itu, para nelayan dan beberapa pelaku ekonomi setempat mengelola dan mengembangkan aktivitas perekonomian mereka secara swasembada, yakni bertumpu pada pemberdayaan potensi daerah dan modal yang terdapat di lingkungan setempat, yang mana merupakan ciri khas dari sebuah struktur ekonomi desa. Yang lebih modern dan praktis, tetapi tetap bergerak dalam kerangka sebuah tradisi. Hampir di setiap wilayah pesisir di Indonesia dijumpai adanya tengkulak yang mengambil beberapa fungsi pengembangan di sektor perikanan dan kelautan secara informal. Sebuah perkampungan nelayan merupakan bentuk desa sederhana di mana masyarakat yang tinggal di dalamnya masih terikat dengan norma-norma kebudayaan yang kuat. Norma tersebut terbentuk baik secara alamiah maupun diperkuat dengan aturan dan bentuk perundangan sederhana yang membuat masyarakat tetap tunduk di bawahnya. Pendek kata atau singkatan, yakni setiap aktivitas ekonomi mereka senantiasa ditundukkan pada dan dicampur dengan berbagai macam motif, yakni motif sosial, keagamaan, etis, dan tradisional. Dari sisi konsumsi, kehidupan ekonomi desa tradisional dibangun atas dasar prinsip swasembada, di mana hampir seluruh kebutuhan hidup kesehariannya diproduksi atau dipenuhi oleh desa tradisional sendiri. Kemampuan desa tradisional membangun struktur ekonomi demikian karena didukung penuh oleh adanya ikatan-ikatan sosial yang asli dan organis, sistem kesukuan tradisional, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi pertanian semata-mata untuk keperluan keluarga, pengekangan pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak terlalu berorientasi kepada laba.